Kegelapan malam itu menyembunyikan rahasia yang menggetarkan jiwa. Halo, nama saya Ratna, saya berusia 23 tahun. Saya lahir dan besar di sebuah kampung kecil di ujung Jawa Timur, tepatnya di kota Kediri. Cerita yang akan saya bagi ini bukan fiksi demi sensasi, melainkan kisah nyata yang mengusik hati saya sejak malam itu. Semua bermula dari sebuah malam yang sunyi di rumah kami, di mana sebuah bayangan dan kenyataan yang tak pernah saya duga, berubah menjadi luka yang tak terhapus. Malam itu, ibu sudah tidur lebih awal, dan suasana rumah sunyi seperti biasanya. Saya, seperti biasa, tidak mengunci pintu kamar dan menyalakan lilin kecil di meja samping tempat tidur. Dengan tubuh yang bersembunyi di balik selimut, saya mencoba melepaskan ketegangan hari itu dan merasakan kebebasan dalam kesendirian. Namun, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka perlahan. Saya membuka mata dan melihat ayah saya, Pak Jaya, berdiri di ambang pintu kamar saya. Wajahnya tampak lelah, matanya penuh dengan campuran kebingungan dan kesedihan, bukan kemarahan seperti yang saya takutkan. Tangan saya gemetar saat cepat-cepat menutup selimut, hampir membuat lilin di meja terjatuh. Ayah tidak berkata apa-apa, hanya menutup pintu dengan sangat pelan dan pergi tanpa sepatah kata. Jantung saya berdebar luar biasa, keringat dingin membasahi tubuh saya. Tapi yang paling menakutkan bukanlah kehadiran ayah yang melihat saya, melainkan sikapnya yang diam dan pergi begitu saja, seolah memendam sesuatu yang jauh lebih dalam. Malam itu, segalanya berubah. Saya tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Keesokan paginya, ayah duduk bersama saya. Ada keheningan sejenak sebelum dia menghela napas dan mulai berbicara. Ratna, ayo kita bicara. Saya merasa hati saya remuk, tapi berbeda dari yang saya bayangkan, dia tidak marah atau kecewa. Suaranya lembut saat bertanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Awalnya saya bingung mencari kata, tapi perlahan saya ceritakan betapa saya terluka, bagaimana saya kehilangan kepercayaan pada cinta, dan bagaimana benda kecil di tangan saya malam itu memberi saya rasa kendali di tengah kekacauan perasaan. Ayah menatap saya dengan tulus, lalu berkata, "Aku mengerti. Aku juga merasa bingung waktu itu." Saya bertanya apa maksudnya, dan dia mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan saya. Ibu ternyata telah berselingkuh, dan ayah sudah mengetahuinya selama beberapa bulan. Mereka masih tinggal dalam satu rumah dan kamar yang sama, tapi seolah-olah menjadi dua orang asing yang tidak saling memandang. Sudah 5 bulan lamanya. Ketika ayah mengatakannya, saya melihatnya bukan lagi sebagai ayah, tapi sebagai seorang pria yang terluka dan rapuh. Malam itu menjadi titik di mana kami, meski canggung, mulai memahami satu sama lain. Sebuah hubungan baru yang aneh terbentuk, bukan dari kehangatan, tapi dari rasa sakit yang mengikat kami dalam keheningan. Itu hanya permulaan malam-malam yang penuh dengan kebingungan dan rahasia yang terus menghantui saya. Saya tahu, kisah ini baru akan mulai. Aku masih ingat betul malam-malam setelah pengakuan ayah itu. Setiap kali aku terjaga, jantungku berdegup kencang, pikiranku dipenuhi tanya dan gelisah. Suara ketukan pelan di pintu kamar seringkali memecah kesunyian, dan aku selalu menahan napas saat melihat siapa yang datang. Suatu malam, ketika aku menatap layar ponsel tanpa tujuan, tiba-tiba terdengar ketukan lembut. Aku membuka pintu, dan ayah muncul, wajahnya lelah tapi ada kehangatan samar di matanya. "Ratna, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara pelan. Aku hanya mengangguk, dan dia masuk perlahan, duduk di ujung tempat tidurku. Kami tidak membicarakan malam itu, bukan tentang apa yang sudah terjadi, melainkan tentang ibu, tentang rumah yang kini terasa seperti sarang rahasia dan luka. Ayah membuka hatinya,
menceritakan tentang perasaannya yang sepi, tentang bagaimana dia merindukan kehangatan yang dulu ada, dan betapa ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Malam-malam itu, kami duduk bersama dalam keheningan yang aneh. Kadang saling berbicara, kadang hanya menikmati kehadiran satu sama lain tanpa kata. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Kebingungan dan rasa bersalah merayap masuk, menyelimuti hatiku. Aku tahu, ini bukan ayahku yang biasa aku kenal. Dia dan aku kini seperti dua orang asing yang mencoba bertahan dalam badai yang sama. Suatu malam yang hujan, rumah kami terasa semakin sunyi, dan ayah tampak lebih lelah dari biasanya. Dia duduk di ruang tamu, tangannya mengusap wajah yang penuh beban. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan seperti ini, bisiknya lirih. Aku mendekat tanpa sadar, mencari kehangatan yang mungkin bisa menenangkan kami berdua. Tangan ayah menyentuh pahaku, dan seketika itu kami terdiam, terjebak dalam batas yang tak pernah kami bayangkan akan kami lewati. Setelah malam itu, semuanya mulai berubah menjadi rumit dan tak terkendali. Setiap malam, setelah ibu terlelap, kami bertemu di kamar yang sama. Ada kehangatan yang aku rindukan, tapi juga perasaan bersalah yang menghantui. Kami tidak pernah mengatakannya dengan kata-kata, tapi kami tahu bahwa kami telah melewati batas yang tak seharusnya. Keterikatan itu menjadi rahasia yang membakar jiwa dan menyayat hati. Pagi hari kami kembali seperti keluarga biasa, sarapan bersama, berbincang tentang hal-hal biasa, pergi ke gereja setiap minggu. Namun aku tahu, aku semakin hancur di dalam. Aku mulai menghindari teman-temanku, menutup diri dari dunia luar. Melihat ibu di meja makan dengan senyum yang seolah tak tahu apa-apa, membuat hatiku semakin remuk. Aku takut dia tahu, takut dunia ini runtuh lebih cepat dari yang aku bayangkan. Di malam-malam panjang itu, aku sering menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku lakukan? Ini bukan cinta, bukan penghiburan. Ini adalah lorong gelap yang membuatku kehilangan diri. Aku mulai menulis di buku harianku, mengungkapkan rahasia yang tak bisa kuucapkan pada siapapun. Aku merasa terperangkap dalam penjara tanpa jendela, dan yang paling menakutkan adalah aku terkadang menginginkan semua ini. Suatu hari, setelah ayah keluar dari kamar, aku menatap wajahku di cermin. Aku melihat seorang wanita asing, dengan mata yang lelah dan kosong, menunggu seseorang untuk menyelamatkannya, tapi tidak ada yang datang. Aku tahu, semua ini adalah pilihanku sendiri, dan hanya aku yang bisa menghentikannya. Malam itu aku berjanji pada diri sendiri, aku harus berkata sesuatu. Bukan untuk ibu, tapi untukku sendiri. Rahasia ini mulai memakan jiwaku, dan aku tidak bisa membiarkannya terus begitu. Namun aku belum tahu bagaimana caranya mengakhiri mimpi buruk ini. Aku hanya tahu bahwa malam-malam kelam itu baru permulaan dari kisah yang lebih dalam dan kelam yang harus aku hadapi. Sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit dan pengkhianatan, sesuatu yang akan mengguncang seluruh hidupku. Aku tidak pernah menyangka kehidupan keluarga kami akan berubah begitu drastis dalam waktu singkat. Setelah malam-malam penuh kegelisahan dan rahasia yang menyesakan, aku mulai merasakan beban yang semakin berat di pundakku. Aku, Ratna, berdiri di tengah-tengah pusaran masalah yang tak pernah kuinginkan, di sebuah rumah sederhana di Kediri yang kini terasa asing dan penuh misteri. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan di luar jendela, ayahku, Pak Jaya, datang membawa sebuah map tua yang penuh debu. Kami duduk di ruang tamu yang remang-remang, dan dia membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada dokumen-dokumen lama, foto-foto keluarga, dan surat-surat yang tampak usang. Ini semua tentang masa lalu keluarga kita,
katanya dengan suara berat. Aku menatap foto ibu bersama seorang pria asing. Wajah pria itu tampak tegang dan penuh rahasia. Siapa dia? Tanyaku dengan suara gemetar. Ayah menjelaskan bahwa pria itu adalah seorang pengusaha terkenal di daerah kami yang selama ini memiliki pengaruh besar. Keterlibatan ibu dengannya ternyata membawa dampak yang lebih dalam daripada yang kami duga. Keluarga kita berada dalam bahaya, ujar ayah serius. Aku merasa dunia berputar begitu cepat, dan ketakutan mulai merayap masuk. Tiba-tiba, telepon rumah berdering memecah keheningan. Suara asing di ujung telepon mengingatkan kami bahwa rahasia kami bukan hanya milik kami sendiri. Pak Jaya, rahasia itu sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Jika tidak segera diungkap, semuanya akan berakhir buruk. Aku menahan napas, menyadari bahwa kehidupan kami kini dalam ancaman nyata. Ketegangan semakin terasa, dan aku tahu kami harus bertindak. Malam itu, aku dan ayah merencanakan langkah untuk menghadapi kebenaran yang selama ini kami hindari. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lari lagi. Aku akan berdiri bersama ayah, menghadapi segala risiko demi keluargaku. Namun, di balik semua itu, aku sadar ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya yang belum kami ketahui. Sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang rumah kami. Ketika aku menatap keluar jendela, hujan deras mengguyur kota kecil kami, seolah menyembunyikan tangis dan ketakutan yang kami rasakan. Aku mengenakan gaun hitam yang sederhana tapi elegan, rambutku tergerai lembut menutupi bahu. Di pergelangan tanganku, gelang perak berkilauan samar, dan di leherku tergantung kalung kecil berhiaskan mutiara, hadiah dari ibu saat aku lulus SMA. Semua itu terasa kontras dengan kekacauan yang ada dalam hatiku. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat di depan pintu. Aku dan ayah saling berpandangan. Dengan hati-hati, ayah membuka pintu, dan sosoknya berdiri di sana, wajah yang tak asing tapi penuh misteri. Kalian sudah terlalu lama menyembunyikan kebenaran, katanya dingin. Suara itu seperti petir yang mengoyak kesunyian malam. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari masalah kami, tapi justru awal dari badai yang akan mengguncang hidup kami. Aku menggenggam tangan ayah erat-erat, merasakan kehangatan yang menguatkan di tengah kegelapan. Apa yang akan kami hadapi bersama, bisikku dalam hati. Namun di balik pintu yang mulai tertutup itu, aku tahu, ada rahasia lain yang menunggu untuk terungkap. Rahasia yang bisa menghancurkan kami semua, jika tidak kami hadapi dengan keberanian. Dan aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap untuk melangkah ke dalam kegelapan itu? Aku sudah mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Setiap sudut ruang terasa penuh rahasia yang tak pernah aku minta untuk tahu. Setelah pertemuan dengan sosok misterius itu di depan pintu, aku dan ayah duduk kembali di ruang tamu dengan pikiran yang berputar liar. Aku, Ratna, mengenakan blus sutra berwarna marun yang menonjolkan lekuk tubuhku, dipadukan rok pensil hitam yang pas di pinggang dan sepatu hak tinggi berwarna coklat tua yang menambah kesan tegas. Rambut hitamku tergerai dengan lembut, dan gelang emas tipis di pergelangan tangan menambah sentuhan elegan yang kontras dengan suasana hati yang kacau. Ayah membuka map tua yang tadi dibawanya, dan kami memeriksa dokumen-dokumen yang tergeletak di atas meja. Ada surat-surat berbahasa Jawa kuno, foto-foto lama yang mulai pudar, dan catatan-catatan yang berisi nama-nama orang dan tanggal-tanggal yang tampaknya penting. Ini bukan hanya masalah perselingkuhan ibu, kata ayah dengan suara berat. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan keluargamu dan masa lalu yang selama ini tersembunyi. Aku merasa seperti tenggelam dalam lautan misteri yang tak berujung. Pikiran tentang ibu, ayah, dan pria asing dalam foto itu terus menghantui.
Aku bertanya-tanya, seberapa dalam rahasia ini akan mengguncang hidup kami? Dan apakah aku siap menanggung konsekuensinya? Aku mencoba mengatur napas, tapi dada terasa sesak. Aku harus kuat, untuk diriku sendiri, untuk ayah, dan untuk keluarga yang pernah utuh itu. Tiba-tiba, suara ponselku bergetar di atas meja. Pesan masuk dari nomor tak dikenal membuat bulu kuduku berdiri. Kami tahu rahasia kalian. Hentikan semua sebelum terlambat. Aku menatap ayah dengan mata terbuka lebar. Ancaman ini nyata, dan kami berada di tengah badai yang belum berujung. Kami berdua saling berpandangan, dan tanpa berkata-kata, aku tahu ayah juga merasakan ketegangan yang sama. Kami harus bertindak cepat. Aku meraih tangan ayah, merasakan kekuatan di balik genggamannya yang kuat. Ayah, kita tidak bisa diam saja. Kita harus cari tahu siapa yang mengancam kita dan mengapa. Suaraku serak tapi penuh tekad. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil kami, menambah kesan mencekam di dalam rumah. Lilin kecil di meja menyala redup, bayangan kami berdua menari di dinding, seolah menjadi saksi bisu dari pertempuran yang akan kami hadapi. Aku mengenakan piyama sutra berwarna merah marun, dengan tali tipis yang memperlihatkan bahuku yang halus. Suasana di kamar yang seharusnya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi arena pertarungan batin dan rahasia. Ketika aku menatap keluar jendela, kilat menyambar langit malam, menerangi wajahku yang penuh kecemasan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap menghadapi kebenaran yang akan mengubah hidupku selamanya? Tapi aku tahu jawabannya, aku tidak punya pilihan lain selain melangkah maju, meskipun jalannya penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian. Dan saat itu juga, sebuah suara lembut menyelinap di telingaku, seolah membawa pesan dari dunia lain. Kebenaran akan terungkap, tapi harga yang harus dibayar tidak pernah murah. Aku menutup mataku, menarik napas panjang, dan bersiap untuk menghadapi apapun yang menanti di balik malam yang penuh misteri ini. Malam itu terasa begitu sunyi, seolah seluruh dunia menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengenakan gaun tidur satin berwarna ungu gelap yang lembut menyentuh kulitku. Rambut hitamku terurai, sedikit kusut karena aku sudah lama tidak bisa tidur. Di pergelangan tangan kanan, gelang emas tipis berkilauan samar terkena cahaya lilin yang redup. Di leherku tergantung kalung mutiara kecil yang dulu pernah ibu berikan padaku, sebuah kenangan yang kini terasa begitu jauh dan rumit. Ponsel di tanganku berdering pelan, pesan masuk dari nomor tak dikenal membuat jantungku berdegup kencang. Kami tahu lebih dari yang kalian kira. Jangan coba-coba melawan. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk hatiku. Aku menatap kosong ke layar, lalu menatap ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu perlahan. Aku menahan napas, takut sekaligus penasaran siapa yang datang di tengah malam begini. Ayah masuk dengan langkah pelan, wajahnya lelah tapi matanya penuh kewaspadaan. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan hangat. Kita harus kuat, Ratna. Ini baru permulaan, katanya dengan suara berat. Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Di luar sana, hujan mulai turun deras, suara gemuruhnya menambah suasana mencekam di dalam rumah kami yang terasa seperti perangkap. Kami duduk berdua dalam keheningan yang penuh beban, sampai akhirnya ayah membuka map tua yang berisi dokumen dan foto-foto lama. Ada gambar ibu bersama pria yang selama ini menjadi misteri, dan surat-surat yang tersimpan rapi. Keluarga kita terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan, kata ayah lirih. Aku merasakan dingin merayap ke tulang belakangku, takut dengan apa yang akan kami hadapi.
Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar, membuat kami berdua menoleh dengan waspada. Namun yang muncul bukanlah sosok asing, melainkan ibu yang membuka pintu dengan wajah yang lelah tapi tenang. "Aku tahu kalian sedang berjuang dengan rahasia ini," katanya lembut. "Tapi sudah saatnya semuanya keluar ke terang." Suaranya penuh keikhlasan sekaligus kesedihan yang dalam. Aku menatap ibu, merasakan campuran emosi yang sulit diungkapkan, antara marah, sedih, dan rindu akan sesuatu yang dulu hilang. Malam itu, di ruang tamu kecil rumah kami di Kediri, kami bertiga duduk bersama, mencoba merajut kembali serpihan keluarga yang terpecah. Namun, aku tahu, perjalanan kami belum berakhir. Ada rahasia lain yang masih tersembunyi, dan kebenaran yang harus kami hadapi bersama. Saat lilin perlahan padam dan hujan berhenti, aku menatap keluar jendela yang basah dan bertanya dalam hati, apakah kami cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang? Ataukah rahasia ini akan menghancurkan kami semua? Aku menarik napas dalam-dalam, siap menghadapi malam-malam yang penuh dengan pertarungan batin dan harapan yang tersisa. Aku mulai menyadari bahwa rumah kami bukan hanya sekadar tempat berlindung, tapi juga ladang pertempuran batin yang tak berujung. Malam itu, setelah pertemuan yang begitu berat bersama ibu dan ayah, aku berdiri di depan cermin besar di kamar. Aku mengenakan gaun hitam sederhana dengan aksen rendah halus di bagian leher dan lengan. Rambutku tergerai rapi, namun mataku yang gelap memancarkan kelelahan dan keresahan yang dalam. Di pergelangan tanganku mengilap gelang perak tipis, hadiah dari sahabatku yang selalu mengingatkanku untuk kuat. Aku menatap wajahku sendiri, bertanya, siapa aku sebenarnya di tengah kekacauan ini? Suara hatiku bergema, penuh dengan ketakutan dan keraguan. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa ujung, setiap langkah membawa aku lebih dalam ke dalam rahasia dan luka yang tak kunjung sembuh. Namun, aku tahu aku harus terus maju, meski jalannya penuh duri. Keesokan harinya, hujan masih turun rintik-rintik di luar jendela rumah kami di Kediri. Aku duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat, mengenakan blus krem lembut dan celana panjang hitam yang nyaman. Ayah dan ibu duduk berseberangan, wajah mereka tampak letih tapi ada tekad yang sama di mata mereka. Aku bisa merasakan beban yang mereka pikul, beban yang kini menjadi bebanku juga. Tiba-tiba ponselku bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membuka pesan itu dengan jantung berdebar, kalian tidak bisa lari dari masa lalu. Kebenaran akan datang menghantui. Aku menatap ayah dan ibu, dan kami bertiga tahu bahwa ancaman itu nyata. Namun, bukan hanya ancaman dari luar yang harus kami hadapi, tapi juga ketakutan dan rasa bersalah yang menggerogoti hati kami sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi serangkaian pergulatan batin. Aku mulai menulis di buku harianku, mencoba mengurai benang kusut perasaan dan rahasia yang menyesakan. Di malam-malam sepi, aku mengenakan piyama sutra berwarna biru laut yang menenangkan, duduk di ambang jendela sambil menatap bintang yang tersembunyi di balik awan gelap. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku mampu memaafkan dan melepaskan semua ini? Atau aku akan terus terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu? Suatu sore, saat aku sedang membersihkan lemari tua di kamar, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terlupakan. Di dalamnya ada surat-surat lama dan sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati. Aku mengenakan kalung itu, merasakan kehangatan yang aneh mengalir ke dalam tubuhku. Seolah-olah kalung itu membawa pesan dari masa lalu, mengingatkanku bahwa cinta dan pengampunan mungkin masih ada, meskipun jalan menuju ke sana sangat sulit. Namun, di balik harapan itu, aku tahu ada sesuatu yang lebih gelap yang menunggu untuk terungkap.
Sebuah rahasia yang bisa mengguncang fondasi keluarga kami lebih dalam daripada yang pernah kami bayangkan. Aku menatap keluar jendela saat hujan mulai turun lagi, dan dalam hati aku berbisik, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah aku siap menghadapi kebenaran yang sebenarnya? Malam itu, udara di rumah kami terasa begitu berat, seolah menekan setiap helaan napas yang kuambil. Aku duduk di sudut kamar dengan gaun panjang berwarna burgundi yang membelai lembut kulitku. Rambut hitamku tergerai rapi, sedikit bergelombang di ujungnya, dan di pergelangan tangan kanan terikat gelang perak yang berkilau samar oleh cahaya lampu kamar. Di leherku tergantung kalung mutiara kecil, hadiah dari ibu yang kini terasa seperti kenangan yang jauh dan penuh luka. Aku menatap layar ponsel yang memancarkan cahaya dingin, membaca pesan yang baru saja masuk. Kalian tidak bisa bersembunyi lebih lama. Kebenaran akan segera terbuka. Kata-kata itu membuat darahku berdesir, dan jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu ini bukan ancaman kosong. Ada seseorang yang mengawasi, yang tahu lebih banyak daripada yang kami bayangkan. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Aku berusaha menenangkan diri, tetapi jantungku tetap berdetak kencang. Ayah masuk dengan langkah hati-hati, wajahnya tampak lelah namun penuh tekad. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan hangat, memberikan sedikit rasa aman di tengah ketidakpastian. Kita harus bersiap, Ratna. Ini baru permulaan dari badai yang akan kita hadapi, katanya dengan suara serak. Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Di luar sana, hujan turun deras, menambah kesan mencekam di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Kami berdua duduk dalam keheningan yang penuh beban, sampai akhirnya ayah membuka map tua yang berisi dokumen dan foto-foto lama. Ada gambar ibu bersama pria yang selama ini menjadi misteri, dan surat-surat yang tersimpan rapi. Keluarga kita terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan, kata ayah lirih. Aku merasakan dingin merayap ke tulang belakangku, takut dengan apa yang akan kami hadapi. Di tengah malam yang gelap dan penuh rahasia itu, aku menyadari bahwa aku harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus melindungi keluargaku, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang paling dalam sekalipun. Dengan napas dalam, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan mundur, tidak akan diam, dan akan mencari kebenaran sampai akhir. Namun, di balik tekad itu, ada rasa takut yang tak terucapkan. Aku bertanya-tanya, sejauh mana aku bisa bertahan sebelum semuanya runtuh. Dan apakah cinta yang pernah aku percaya masih bisa menyelamatkan kami dari kehancuran? Malam itu, aku duduk di antara kebisuan dan badai, menunggu jawaban yang belum kunjung datang, sementara bayangan masa lalu terus menghantuiku tanpa henti. Hujan malam itu mengguyur deras, membasahi jendela kamar yang menjadi saksi bisu pergulatan batinku. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun satin berwarna navy yang lembut menyentuh kulitku. Rambut hitamku terurai rapi, sedikit berombak di ujungnya, sementara gelang perak di pergelangan tanganku berkilau samar terkena cahaya lilin yang redup. Di leherku tergantung kalung kecil berbentuk bulan sabit, pemberian sahabat terbaikku yang selalu menguatkan di saat gelap. Suara ketukan pintu yang pelan membuatku tersentak. Ayah masuk dengan langkah hati-hati, wajahnya kusut oleh lelah dan beban yang selama ini dipendam. Dia duduk di sebelahku, menggenggam tanganku erat. Ratna, kita harus bersiap. Hari-hari sulit akan segera tiba, katanya dengan suara serak. Aku mengangguk, meski rasa takut merayapi setiap sudut hatiku. Kami membuka map yang berisi dokumen dan foto-foto lama yang menyimpan rahasia keluarga. Foto ibu bersama pria asing itu membuat jantungku berdebar kencang. Dia bukan hanya sekadar pria biasa,
kata ayah lirih. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengancam kita. Aku mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami betapa dalamnya pusaran masalah yang kami hadapi. Tiba-tiba ponselku bergetar, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalian tidak bisa lari dari masa lalu. Kebenaran akan menghancurkan kalian. Kata-kata itu seperti petir yang membelah malam sunyi, menambah beban yang sudah berat di pundakku. Aku menatap ayah, dan tanpa kata kami tahu, ancaman itu nyata dan berbahaya. Malam itu, aku duduk termenung di depan jendela, menatap tetesan hujan yang jatuh perlahan. Suasana hening, hanya suara hujan dan detak jantungku yang terdengar. Aku bertanya pada diri sendiri, bisakah aku menghadapi semua ini? Bisakah aku melindungi keluargaku dari kegelapan yang mengintai? Namun, di balik ketakutan itu, ada tekad yang tumbuh kuat. Aku harus bertahan demi masa depan yang belum pasti. Ketika lilin perlahan padam dan gelap menyelimuti kamar, aku menarik selimut lebih erat, berharap kehangatan bisa mengusir dingin yang merayap. Di balik semua rahasia dan ancaman, aku tahu satu hal pasti. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Dengan napas teratur, aku menutup mata, membiarkan harapan dan ketakutan bersatu dalam diam, menunggu fajar yang membawa jawaban. Malam itu, sepi dan sunyi merayap masuk ke setiap sudut rumah kami di Kediri. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan slip dress berwarna burgundi yang lembut membalut tubuhku. Rambut hitamku terurai rapi, menutupi bahu yang sedikit gemetar. Di pergelangan tangan kanan, gelang emas tipis berkilauan samar terkena cahaya lilin yang redup, sementara di leherku tergantung kalung mutiara kecil pemberian ibu yang kini terasa begitu jauh dan penuh luka. Telepon di sampingku bergetar pelan. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal, membuat jantungku berdegup lebih kencang. Kebenaran akan segera terungkap. Bersiaplah menghadapi konsekuensi. Kata-kata itu seperti bisikan dingin yang menembus keheningan malam. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang lembut. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. Ayah masuk dengan langkah pelan, wajahnya tampak letih tapi penuh tekad. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Kita harus kuat, Ratna. Ini baru permulaan, katanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Kami membuka map tua berisi dokumen dan foto-foto lama. Di antara tumpukan kertas, ada gambar ibu dengan pria asing yang selama ini menjadi misteri. Keluarga kita terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, ujar ayah lirih. Aku merasakan dingin menggigil merayap ke tulang belakangku, takut akan apa yang akan kami hadapi. Di luar, hujan turun deras, menambah suasana mencekam dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Aku menatap keluar jendela yang basah, bertanya dalam hati, bisakah aku menghadapi semua ini? Apakah aku cukup kuat untuk melindungi keluargaku? Namun di balik ketakutan itu, ada tekad yang membara. Aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam, bersiap menghadapi badai yang belum berakhir. Di saat yang sama, sebuah bayangan samar melintas di lorong rumah. Aku menoleh cepat, jantungku melonjak. Siapa itu? Apakah ancaman itu sudah semakin dekat? Malam itu, aku tahu bahwa hidupku dan keluargaku tak akan pernah sama lagi. Rahasia yang kami sembunyikan mulai membuka pintu kegelapan yang selama ini terkunci rapat. Aku menggenggam tangan ayah lebih erat, berharap kehangatan itu cukup untuk mengusir ketakutan yang membeku dalam dada. Malam itu, udara di rumah kami terasa begitu berat dan penuh ketegangan.
Aku duduk di sudut kamar, mengenakan gaun hitam sederhana yang membalut tubuhku dengan lembut. Rambut hitamku tergerai rapi, sedikit bergelombang di ujungnya, dan di pergelangan tangan terikat gelang perak yang berkilau samar terkena cahaya lampu kamar yang temaram. Di leherku tergantung kalung mutiara kecil, hadiah dari ibu yang kini terasa seperti kenangan yang jauh dan penuh luka. Aku menatap layar ponsel yang memancarkan cahaya dingin, membaca pesan yang baru saja masuk. Kalian tidak bisa bersembunyi lebih lama. Kebenaran akan segera terbuka. Kata-kata itu membuat darahku berdesir, dan jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu ini bukan ancaman kosong. Ada seseorang yang mengawasi, yang tahu lebih banyak daripada yang kami bayangkan. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Aku berusaha menenangkan diri, tetapi jantungku tetap berdetak kencang. Ayah masuk dengan langkah hati-hati, wajahnya tampak lelah namun penuh tekad. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan hangat, memberikan sedikit rasa aman di tengah ketidakpastian. Kita harus bersiap, Ratna. Ini baru permulaan dari badai yang akan kita hadapi, katanya dengan suara serak. Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Di luar sana, hujan turun deras, menambah kesan mencekam di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Kami berdua duduk dalam keheningan yang penuh beban, sampai akhirnya ayah membuka map tua yang berisi dokumen dan foto-foto lama. Ada gambar ibu bersama pria yang selama ini menjadi misteri, dan surat-surat yang tersimpan rapi. Keluarga kita terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan, kata ayah lirih. Aku merasakan dingin merayap ke tulang belakangku, takut dengan apa yang akan kami hadapi. Di tengah malam yang gelap dan penuh rahasia itu, aku menyadari bahwa aku harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus melindungi keluargaku, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang paling dalam sekalipun. Dengan napas dalam, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan mundur, tidak akan diam, dan akan mencari kebenaran sampai akhir. Namun, di balik tekad itu, ada rasa takut yang tak terucapkan. Aku bertanya-tanya, sejauh mana aku bisa bertahan sebelum semuanya runtuh. Dan apakah cinta yang pernah aku percaya masih bisa menyelamatkan kami dari kehancuran? Malam itu, aku duduk di antara kebisuan dan badai, menunggu jawaban yang belum kunjung datang, sementara bayangan masa lalu terus menghantuiku tanpa henti.